Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura Sang Casanova, bab 136, Rasa Rindu Kiara dan Jiro. Siapkan 2 pengawal dari kita untuk menggantikan pengawal yang disediakan Tuan Kiyoshi Max, ucap Jiro memberi perintah kepada asistennya ketika mereka berada di dalam mobil menuju ke rumah sakit tempat di mana Kiara sedang dirawat. Lalu bagaimana dengan pengawal dari Tuan Kiyoshi, Tuan? Tanya Max. Beri mereka obat tidur di makanannya, jawab Jiro dengan santai. Baik, Tuan, jawab asisten Max. Nampak saat ini Jiro sedang mengenakan kemeja hitam dengan lengan yang dilipat hingga 3/4 dan celana berwarna hitam juga. Tidak lupa, sepatu cat dan parfum kesukaan Kiara disemprotkan di badannya nyaris 1/4 botol. Halo, gantikan pengawal Nona Kiara dan buat mereka tidur dengan menaruh obat tidur di makanan yang kalian bawa. Ingat, tugas ini langsung dari Tuan Jiro. Jadi pastikan semuanya berjalan dengan lancar, ucap Max ketika berbicara dengan orang suruhannya melalui sambungan telepon. Baik, Tuan, jawabnya di seberang sana. Tidak lupa Jiro juga meminta Max untuk berhenti di sebuah toko bunga dan juga toko makanan untuk diberikan kepada Kiara serta mempersiapkan hal buruk jika saja gadis itu kelaparan di tengah-tengah pengobatan rasa rindunya yang sudah di-planning dengan sangat matang. Bagaimana, Max? Semuanya sudah terkendali? Apakah CCTV sudah dimatikan? Tanya Jiro ketika mobil sudah sampai di parkiran rumah sakit. Beres semuanya, Tuan. Anda bisa turun sekarang juga, ucap Max. Kau mengusirku? Tanya Jiro dengan tidak senang ketika Max menyuruhnya untuk turun dari mobil tersebut. Maksudku waktu Anda pasti sangat berarti, Tuan. Jadi lebih baik sesegera mungkin untuk segera menemui Nona Kiara, karena pasti beliau juga sudah sangat merindukan dan mencemaskan Anda. Karena beberapa hari ini ponsel Anda sengaja Anda tinggalkan di luar negeri untuk mengecoh Tuan Kiyoshi, jawab Max. Kau semakin cerdas setelah melewati malam panjang dengan Sania, Max. Aku curiga kau menginginkan hal itu kembali bersama adikku, ucap Jiro menerka-nerka. Anda bisa saja, Tuhan, sahut asisten Max. Jiro pun kemudian turun dan keluar dari mobil, lalu diikuti oleh seorang pengawal yang membawakan makanan yang tadi dipesan oleh Jiro. Sedangkan buket bunga langsung dibawa sendiri oleh pria matang tersebut. Setelah berjalan beberapa menit, Jiro dan pengawalnya akhirnya sampai di sebuah ruangan khusus yang mana tidak ada ruangan lain kecuali ruangan yang ditempati Kiara dengan lobi yang ada di depannya yang dilengkapi dengan sofa. Jiro melihat 2 pengawal yang diutus oleh Tuan Kiyoshi untuk menjaga Kiara sudah tertidur dengan sangat pulas. Dan pastinya itu akibat dari efek obat tidur yang diberikan oleh orang-orang suruhan asisten Max yang saat ini menggantikan tugas mereka berdua. Tuan, ucap kedua pengawal dari asisten Max. Jaga dengan benar dan pastikan mereka berdua tertidur lelap hingga besok pagi, ucap Jiro kepada pengawal tersebut. Semuanya sudah beres, Tuan, dan Anda bisa masuk sekarang juga, ucap salah satu dari mereka. Jiro pun hanya berdehem, merapikan sejenak pakaiannya. Pria itu pun dengan pelan membuka pintu ruang rawat Kiara. Ceklek. Dan ternyata Kiara baru saja memejamkan mata hendak tidur. Namun begitu gadis itu masih mendengar suara pintu terbuka yang membuatnya langsung terbangun dan membuka matanya. Jiro, lirihnya dengan mengerjapkan matanya karena merasa tidak percaya dengan apa yang saat ini dilihatnya. Seseorang yang sangat dirindukan dan dicemaskannya saat ini bahkan sudah berada di hadapannya sambil memegang satu buket mawar putih di tangannya, berpenampilan sangat gagah dan berkarismatik.
Surprise, baby. Ucap Jiro membalas lirihan Kiara sebagai bentuk jawaban jika yang Kiara lihat saat ini memang benar-benar nyata dan bukan sebuah mimpi belaka. Jiro, Kiara yang memang infus di tangannya sudah terlepas pun bisa bergerak bebas. Gadis itu langsung bangkit dan meloncat turun untuk memeluk Jiro dengan sangat erat. Bahkan saking eratnya, sampai gadis itu malah digendong Jiro seperti pose koala yang menggendong anaknya. Aku sangat merindukanmu, baby. Ucap Jiro yang bisa membalas kerinduan Kiara, karena tangannya sudah free dengan terlebih dahulu meletakkan buket bunga yang tadi dibawanya di atas meja. Kau jahat, Jiro. Kau jahat karena tidak pernah memberiku kabar. Kau jahat karena tidak pernah mengangkat teleponku. Dan kau jahat karena... Belum selesai Kiara mengomeli Jiro, pria itu sudah langsung membungkamnya dengan sangat erat hingga sampai beberapa menit, membuat Kiara kehabisan napas akibat rindu yang begitu berkorban. Kiara terbatuk, yang membuat Jiro hanya tersenyum, lalu mengusap sudut mulutnya yang basah kuyup. Kau masih sakit? Tanya Jiro memastikan keadaan Kiara saat ini. Aku sudah baikan dan semuanya sudah normal, kata papa, jawab Kiara. Berarti aku bisa malam ini? Tanya Jiro dengan mengedipkan satu matanya. Bisa apa? Ucap Kiara yang berpura-pura tidak mengerti dengan kode yang dikatakan oleh Jiro. Pria itu tidak menjawabnya dan langsung mengangkat badan Kiara hingga melayang di udara dan memilih sofa sebagai tempat pelampiasan rasa rindu mereka setelah 20 hari tidak bertemu.